25 tahun silam, di sebuah desa di Banten Utara, sedang heboh oleh insiden pembunuhan massal. Dalang di balik insiden itu adalah seorang pemuda bernama Sukardi, yang tak lain adalah bapaknya Ujang. Kebanyakan dari para korban yang berjatuhan adalah para jawara di padepokan ilmu hitam. Nama padepokan itu adalah Latih Ireng. Pembunuhan massal tersebut dipicu oleh konflik antara Sukardi dengan Rimba, yang tak lain adalah ketua dari padepokan Latih Ireng. Dua pihak tersebut memperebutkan sebuah batu D5 yang diwariskan oleh kakek Sukardi. Sebelum terjadi konflik, Sukardi hidup bahagia dengan Hafsah karena baru saja melangsungkan akad nikah. Pasutri ini hidup normal sebagai masyarakat biasa. Dalam kesehariannya, Sukardi memang sangat disegani oleh masyarakat sekitar karena ia memiliki ilmu batin yang diwarisi oleh kakeknya. Tak jarang Sukardi didatangi banyak tamu dengan berbagai hajat atau kebutuhan. Ada yang ingin disembuhkan dari penyakit, ada juga yang berkonsultasi soal jodoh dan rejeki. Kemampuan Sukardi pun terendus oleh padepokan Latih Ireng. Mereka berambisi untuk menyingkirkan Sukardi dari desa tersebut demi memperluas wilayah kekuasaan. Para jawara di padepokan pun mengadakan pertemuan untuk membahas Sukardi. Rimbalah yang memimpin pertemuan dan mulai membuka dialog. Selamat datang. Saya mengundang Kisanak semua untuk memperluas wilayah kekuasaan kita. Namun ada satu orang yang sepertinya akan jadi penghalang. Ya udah, kita habisi aja dia, timpal salah satu jawara. Justru itu, aku mengundang kalian semua untuk menghajar dia, kata Rimba. Tuan Rimba, apa tidak terlalu berlebihan melibatkan kita semua hanya untuk menghabisi satu orang saja? Apa kau tak sanggup menghabisinya sendirian? Jangan gegabah, orang yang kita incar saat ini bukanlah orang sembarangan, timpal Tuan Rimba. Kalau begitu Tuan Rimba jangan repot-repot, serahkan saja padaku, kata salah satu jawara. Memangnya apa rencanamu? Tanya Tuan Rimba. Begini Tuan, aku punya ilmu gaib yang sangat kuat. Aku bisa mengirim ilmu itu untuk menghabisi target kita, kata salah satu jawara. Baiklah kalau begitu, jalankan tugasmu dan jangan gegabah. Ia meminta Endai untuk berhati-hati. Singkat cerita, malam pun tiba. Endai, jawara ahli santet itu mulai melakukan ritual horor. Dia menyilet kulit tangan kanannya dan meneteskan darahnya ke dalam gelas. Kemudian ia menaburkan beberapa helai bunga melati ke dalam gelasnya sambil berkomat kamit. Dengan posisi sila menghadap gelas, badan Endai mulai mengeluarkan asap. Darah di dalam gelas itu tiba-tiba mendidih. Perlahan, sukma Ki Endai keluar dari jasadnya dan terbang ke langit. Sementara di rumah Sukardi, istrinya sudah tidur dengan sangat nyenyak. Angin malam berhembus sepoi-sepoi, diselingi suara burung hantu. Sukardi tidak bisa tidur. Ia pergi ke dapur untuk menyeduh segelas kopi. Lalu, tiba-tiba terdengar ledakan dari atas genting. Sukardi merasakan aura jahat yang begitu kencang. Ia bergegas keluar, matanya penuh waspada. Ia menoleh ke setiap sudut. Kemudian, tatapan Sukardi terhenti di pojok pekarangan rumah. Di sana ia melihat sukma Endai yang sudah siap menyerangnya. Ah, rupanya kau, kacungnya si Rimba, ucap Sukardi dengan santai. Hebat juga kau bisa menemukanku, timpal Endai. Namun Sukardi dapat menghindar. Lalu ludah itu mengenai kursi sampai meleleh. Sukardi langsung mencekik leher Endai dan menyeretnya ke hutan. Dia tidak mau ada keributan di rumahnya. Jangan membuat keributan di rumah orang. Mari kita berduel di sini. Badan Sukardi berubah menjadi harimau. Pertarungan sengit pun terjadi. Endai kewalahan meladeni Sukardi. Ia melihat ada batu D5 di dada Sukardi. Batu itu adalah titik lemah sekaligus sumber kekuatan Sukardi. Berkali-kali ia mencoba merebut D5 itu. Sampai akhirnya Endai kalah tersungkur. Sukardi menginjak dada Endai, bilang pada Rimba,
Hentikan konflik ini atau ku bantai kalian semua, bentak Soekardi. Seketika Sukma Endai menghilang. Ia berhasil kabur. Keesokan harinya, Endai pun menghadap Rimba dengan berjalan lunglai. Ia tampak kelelahan. Melihat Endai dengan kondisi seperti itu, Rimba menertawakannya. Kau pikir aku bodoh, ha? Kau terlalu menyepelekan Soekardi. Kita perlu siasat untuk menaklukkannya. Dia bukan orang sembarangan, kata Rimba. Tapi Tuan, meskipun aku kalah, aku sudah tahu sumber kekuatannya. Ada pada batu D5 di tubuhnya itu. Ya, batu tersebut membuatnya menjadi harimau buas, ucap Endai. Ya, aku sudah tahu soal itu, makanya aku hati-hati, ucap Rimba. Di sisi lain, Soekardi meningkatkan kewaspadaannya dan melarang istrinya bepergian. Karena sadar kalau Rimba pasti akan berulah lagi, tak lama kemudian datanglah perempuan utusan Rimba dengan mengenakan pakaian agak ketat. Soekardi pun keluar menghampiri perempuan itu dan meminta Hafsah untuk tetap di kamar. Cari apa kau kesini? Tanya Soekardi. Begini Kang Kardi, jangan terlalu kasar menyambut tamu. Buatlah dulu teh hangat, lalu duduk untuk bicara, kata perempuan itu sambil menggoda Soekardi. Alah, jangan basa-basi, aku tahu siapa kamu, kata Soekardi. Aduh, galak sekali rupanya nampak bapak ini. Baiklah, langsung saja pada intinya. Kemudian perempuan itu melemparkan surat negosiasi. Itu adalah surat kiriman dari Rimba. Surat tersebut berisi tawaran dan ancaman. Pertama, jika Soekardi mau bergabung dengan Rimba, kebutuhan hidupnya akan dipenuhi tanpa harus bekerja. Kedua, jika Soekardi menolak, silahkan angkat kaki atau bencana akan menimpahnya. Setelah membaca isi surat itu, Soekardi pun tersenyum sinis dan melemparkannya lagi pada si perempuan. Sampaikan pada juraganmu, jangan pengecut. Perempuan itu belum menyerah. Ia pun menawarkan bonus tambahan. Jika bersedia bergabung, Tuan Soekardi yang terhormat, bagaimana jika aku tambahkan bonus untukmu? Perempuan itu malah membuka kancing dadanya satu persatu. Soekardi terdiam menatap perempuan itu. Namun tiba-tiba dari dalam rumah ada yang melemparkan piring. Perempuan itu berhasil menghindar. Hei, perempuan tak tahu malu, jangan coba-coba menggoda suami orang ya. Cepat pergi atau kusiram kau dengan air panas. Ia menunjuk-nunjuk kepala perempuan tersebut. Tenanglah dulu nyonya, aku hanya sedang bernegosiasi soal bisnis. Jangan diambil hati. Perempuan itu pun pergi karena diusir oleh Hafsah. Lalu Soekardi ditarik ke dalam rumah oleh Hafsah dan terjadilah pertengkaran hebat. Soekardi mencoba menenangkan istrinya itu. Jangan dulu cemburu lah Hafsah, dengarkan aku dulu. Dia hanyalah anak buah Rimba yang mencoba membujuk aku, kata Soekardi. Perlahan Hafsah pun mulai luluh. Dia tidak jadi marah. Sementara itu, di Padepokan Latih Ireng, perempuan utusan Rimba menghadap dan menyampaikan penolakan Soekardi. Rimba geram. Susah diatur sekali dia. Cepat kumpulkan para jawara, kita atur serangan, bentak Rimba. Tuan Rimba, saya rasa Soekardi terlalu kuat untuk kita serang secara langsung, kata perempuan itu. Jangan bodoh, aku punya cara yang lebih halus, kata si perempuan. Akhirnya mereka pun melangsungkan pertemuan untuk mengatur siasat. Keesokan harinya, Soekardi pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan dan meminta Hafsah untuk mengunci pintu. Siapapun yang mengetuk pintu jangan dibuka sampai aku kembali. Iya Pak, Bapak hati-hati di jalan ya, kata Hafsah. Selama di pasar, perasaan Soekardi sudah tidak enak. Seperti ada yang mengikuti pergerakannya. Ia pun segera menyelesaikan belanjaannya dengan cepat. Sementara di rumah, Rimba dan anak buahnya mengepung rumah Soekardi. Dobrak pintunya, perintah Rimba. Di dalam rumah, Rimba menemukan Hafsah sedang bersembunyi di bawah ranjang dengan wajah pucat ketakutan. Jadi kau yang bernama Hafsah, cantik juga rupanya. Nona tenang saja, aku hanya ingin bicara sebentar. Keluarlah dulu. Hafsah pun keluar dari bawah ranjang. Begini Nona, aku sedikit kecewa dengan suamimu yang susah diatur. Jadi kuputuskan untuk bicara denganmu saja. Rimba mencoba bernego dengan Hafsah agar Soekardi menyerahkan belimanya dan berjanji tidak akan mengganggu mereka lagi. Sikap Hafsah ternyata di luar dugaan. Bukannya mengiyakan permintaan Rimba, Hafsah justru meludahi wajah Rimba dan menolak permintaannya mentah-mentah.
Dasar kucing kampung, beri dia pelajaran. Rimba menyuruh anak buahnya untuk menyiksa Hafsah. Mereka pun memberi pelajaran pada wanita itu. Hafsah merintih kesakitan. Kali ini aku tak akan membunuhmu. Ini hanya peringatan saja. Kau turuti permintaanku atau kubunuh kalian berdua, ucap Rimba mengancam Hafsah. Mereka pun kemudian pergi. Setibanya Sukardi di rumah, keadaannya begitu berantakan. Ia melihat istri tercintanya sedang menangis dan berlumuran darah. "Hafsah, siapa yang melakukan ini?" tanya Sukardi. Ia sangat emosi. Hafsah pun menceritakan semuanya. Kesabaran Sukardi sudah habis. Amarahnya memuncak. Matanya berubah merah. Tangannya terkepal. "Sudah lama sekali aku tak pesta darah," ucap Sukardi sambil tersenyum jahat. Setelah mengobati Hafsah, Sukardi menggali sebuah kuburan di belakang rumahnya. Rupanya di dalam kuburan itu terdapat sehelai baju yang terbuat dari kain kafan. Ada juga 2 buah kujang yang terbuat dari perak. Sukardi pun memakai baju itu dan membawa sepasang kujang. Usut punya usut, baju kain kafan dan kujang itu adalah alat bertempur yang sudah ditirakati sejak zaman nenek moyangnya. Sukardi pun berangkat. Dia sangat siap untuk menghadapi para jawara itu. Dengan secepat kilat, Sukardi meloncat dari pohon ke pohon menuju padepokan Latih Ireng. Di sisi lain, Rimba dan anak buahnya sedang berfoya-foya menertawakan Hafsah yang tak melawan. "Aku yakin Sukardi pasti akan tunduk padaku," kata Rimba. Namun, saat mereka tertawa terbahak-bahak, salah seorang dari mereka berteriak histeris. Tangannya putus seperti ditebas samurai. Semuanya panik. Suasana mendadak mencekam. Pintu di padepokan itu terkunci dengan sendirinya. Di tengah-tengah kepanikan tersebut, Sukardi muncul dari balik tembok. Ia mengaung tak terkendali. "Sukardi, mari bicara baik-baik." Lagi-lagi Rimba membujuk. Tapi sayangnya Sukardi sudah jengah dengan rayuan Rimba. Satu persatu puluhan jawara di padepokan itu tewas mengenaskan. Bahkan di antara mereka ada yang pecah kepalanya akibat gigitan Sukardi. Dan akhirnya tibalah saatnya melawan sang raja. Hanya ada Sukardi dan Rimba. Pertarungan pun tak terelakkan. Meskipun dipenuhi luka, awalnya Rimba mampu mengimbangi Sukardi. Namun karena kewalahan, Rimba akhirnya menyerah dan kabur dengan jurus menghilangnya. Sukardi pun berteriak meluapkan emosinya. Padepokan Latih Ireng seketika saja menjadi kuburan massal para jawara penindas. Setelah itu, Sukardi pulang dengan badan berlumuran darah. "Hafsah, kita harus pergi dari sini." "Pergi kemana, Pak?" tanya Hafsah. "Kemana saja, asal kau selamat." Sukardi dan Hafsah pun pergi meninggalkan desa menuju sebuah pulau terpencil tak berpenghuni. Di sana, Sukardi membangun gubuk dari bambu. Ia memutuskan untuk mengasingkan diri dan bertahan hidup sebisanya. Sukardi juga melakukan tapa sebagai penebus dari dosa pembantaian manusia. Tak hanya itu, saking dihantui oleh perasaan bersalah, Sukardi memutuskan untuk memuntahkan batu delima yang ada di dalam tubuhnya. Ia lepas semua kekuatan yang bersumber dari delima itu dan menyuruh Hafsah untuk menelannya. "Hafsah, ini demi keselamatanmu. Telanlah delima ini." "Kenapa kita tidak buang saja ke laut?" kata Hafsah menawarkan solusi. "Jika kubuang, aku takut delima ini ditemukan manusia keji seperti Rimba. Karena aku yakin Rimba masih hidup dan akan mencari kita," kata Sukardi. Sukardi hanyalah orang biasa yang tidak memiliki kekuatan apapun. Setelah 15 tahun mengasingkan diri di pulau tak berpenghuni, Sukardi dan Hafsah pindah ke Banten Selatan dan hidup sebagai masyarakat biasa. Tak lama kemudian, Hafsah mengandung Ujang, sang pewaris delima. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.